ketidaksinkronan atau ketidaknyambungan. Berarti kan kalau kayak gini pacaran sangat penting dong. Orang yang punya pacar ganti-ganti itu berprestasi. Maksimal 3 kali bolos gitu kan. Ya udah saya maksimalkan. Jadi satu cawu kalau dulu ya, catur bulan itu saya bolos 3 kali. Assalamualaikum kawan-kawan, ketemu lagi di Rebutan Mic. Ada saya di Pras. Dan lawan kita seperti biasa ada Kang Kus Prastio. Assalamualaikum Kang Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Ya kalau baik ya kita ngobrol seperti biasa. Biasanya kita di belakang. Sekarang yo agak-agak rodok aneh kalau ada mic terus ada headphone gitu ya. Iya. Biasanya ngobrolnya kan los-losan ya. Tapi ya kita coba adaptasi. Karena selain kita ngobrol sendiri juga pasti ada yang mendengarkan. Ada yang nggak tahu, ada yang mendengarkan beneran atau ya cuman hanya lewat di media sosial. Ya minimal dari alam gaib menjadi pendengar setia. Nah, kali ini kita ngobrol tapi dengan topik biasanya kita ngobrolnya random kan, kemana-mana. Kadang ngomong A jawabnya C terus melebar kemana-mana, akhirnya nggak ada kesimpulan kalau kita ngobrol selama ini. Nah, ngobrol kali ini yo paling nggak ada titik poin lah, ada titik apa ya, tema yang harus kita bahas supaya kita kalau ngobrol ya minimal satu arah lah, satu titik, satu tujuan. Enaknya ngomong apa? Ngomong masalah remaja. Kita kan udah tua, kan lebih seneng remaja kan sekarang. Dan remaja putri aja, karena kalau kita ngomongin pria itu kurang menarik karena kita pria. Atau mungkin mau kembali ke masa remaja. Bisa juga. Bisa juga. Jadi kalau ngomong remaja bagus. Ternyata kan ada penelitian banyak itu mengenai remaja. Salah satunya misalkan ternyata orang yang sering pacaran bagus, sering pacaran di pada waktu remajanya di SMP, di SMA, itu ternyata berdampak pada kinerja dalam pekerjaan. Maksudnya berdampak di dunia kerja. Di dunia kerja berdampak. Jadi kalau di survei itu grafiknya naik. Gitu ya. Iya, grafiknya naik. Itu berbanding sama orang-orang yang punya potensi, punya prestasi ya. Prestasi itu cenderung malah turun. Kemarin adalah di media sosial yang ada seorang orang berkemuka di perusahaan ngomong kalau IPK 3,4 ke atas itu cenderung prestasi di kinerjanya menurun. Karena ternyata titik poinnya di komunikasi. Jadi orang selalu mengejar prestasi sehingga dia lupa untuk komunikasi, sehingga lupa untuk berteman, lupa untuk berorganisasi. Lah terus hubungannya apa itu? Pacaran dengan IPK dengan di dunia kerja maksudnya gitu. Ini topik lain ini. Jadi tadi kan tak potong kalau misalkan pacaran, ini menuju ke pacaran dulu atau ke prestasi? Oh berarti ini sudah beda. Sudah 2 topik ini yang saya gelar ini sebenarnya. Ada 2 topik yang kita gelar. Tak kira ada hubungannya, maksudnya IPK dengan pacaran itu ada hubungannya. Tak fokuskan lagi karena kita ngobrol kemana-mana biasanya ya. Tak buat arah dulu. Pacaran itu ternyata menaikkan kinerja. Ya. Menaikkan kinerja dengan pacaran. Tapi menurunkan prestasi dalam kinerja itu ternyata juga ada malah dari prestasi. Jadi ini kayak ambigu ya. Bertolak belakang. Orang yang kita tidak anggap prestasi, misalnya orang pacaran itu kan nggak ada prestasinya. Bahkan Kang Kos ngomong menjijikkan gitu, ketika ada orang pacaran. Enggak juga. Kemarin ngomong pacaran menjijikkan. Enggak. Pacaran itu mengasihkan. Wah, nah ini sudah direvisi. Oke. Jadi kalau pacaran dia mungkin gaya berpacarannya yang menjijikkan. Bolehlah dikatakan itu. Kalau jadi pacarannya enggak. Ternyata orang-orang yang pacaran di zaman sekolahan itu di kinerja sekarang di perusahaan atau di tempat kerja itu cenderung naik. Karena ternyata terbukti dia itu bisa dipercaya orang lain, bisa menguasai orang lain, bisa memikat orang lain, bisa ada ketertarikan kepada orang lain. Itu ternyata itu dampak di kinerjanya. Ternyata orang-orang yang dulu sering pacaran berarti ada banyak, korelasi di situ. Ada. Artinya gini, orang yang pacaran itu memiliki keterampilan atau sesuatu yang sudah terlatih. Betul. Dengan cara contoh ya di dunia marketing misal gitu ya. Dia pasti ada dampaknya. Nah, itu dampak positif kan. Nah, itu orang yang pacaran yang kita anggap menjijikkan ya, kata Kang Kos dulu ya.
Enggak, aku Wes nggak toh, pernah bilang menjijikan. ngomong menjijikan itu, santai aja lah. Ngomong menjijikan itu ternyata dampaknya besar karena dia pintar komunikasi, dari segi emosionalnya bagus sehingga dia bisa merasakan perasaan orang lain, menggait orang lain, dipercaya orang lain, menarik perhatian orang lain. Komunikasi yang baik yang terbentuk selama pacaran. Mungkin kalau dia bisa mengendalikan diri, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, ujung-ujungnya depresi, biasanya seperti itu. Kalau ndak larinya ke minuman, teman-teman, atau larinya nanti yang paling kita takuti itu kalau sampai sudah putus asa, tidak mau hidup lagi. itu pacaran yang tidak berprestasi. Nah itu betul, makanya maksud saya garis bawah itu orang yang sering pacaran, artinya pacaran gonta-ganti, Pak. Orang yang iya betul, orang yang punya pacar ganti-ganti itu berprestasi. Kalau yang dianggap tadi cuman pacaran sekali terus dia merasa bahwa ketika sudah putus terus hancur dunia ini, ya itu nggak prestasi menurut saya. Itu menjijikkan. Itu di masa remaja maksudnya gitu. Iya, dampaknya di situ. Kalau pacarannya di usia dewasa kan beda lagi. Ya beda, orientasinya udah beda. Iya, karena orang yang pacaran di masa dewasa itu kan karena dia persiapan menjelang untuk menikah, berkeluarga kan gitu. Kan beda dengan pacaran anak-anak ABG lah katakanlah seperti itu. Tapi anak ABG sekarang pacarannya udah kemana-mana. Lah itu yang bisa dibilang menjijikkan di situ mungkin. Bisa juga. Cuman kita kan ngomongnya nggak di yang kita perilaku. Ya perilaku itu. Cuman orang yang sering pacaran gonta-ganti itu berprestasi dalam komunikasi, dalam berarti sikapnya. Kan konteksnya di psikologi. Iya betul. Kedewasaan diri. Terutama gitu. Titik beratnya di komunikasi. Kenapa orang itu dipercaya orang? Kenapa dia kok bisa menarik perhatian orang lain? Itu yang jadi value ketika di pekerjaan. Mungkin karena dia suka mengumbar janji. Bisa jadi seperti itu. Nggak masalah mengumbar janji, asalkan dia dipercaya. Tapi komunikasi kan gitu. Asalkan dia dipercaya. Kalau orang marketing itu kadang ya mengumbar janji. Orang coba lihat orang yang kok bukan marketing ya, sales kartu kredit kayak gitu, itu kan mana berjanji, ini nggak ada biaya tahunan, ini menguntungkan dan lain. Ya memang seperti itu komunikasi yang dibentuk. Yang penting bisa dipercaya orang ya. Saya bisa menarik kesimpulan dari sini. Jadi mungkin politikus yang handal itu di masa remajanya itu mereka nakal. Juga kategori nakal. Iya, suka berpacaran, gonta-ganti pacar, mungkin seperti itu ya. Bisa juga. Itu prestasi. Nah. Itu kan hal yang menjijikkan kata Kang Kos dulu ya. Nah, sedangkan orang yang berprestasi kebalikannya. Orang berprestasi dalam arti yang 1, 2, 3 itu dalam hal akademis. Akademis oke, intelektualnya oke, ternyata kebanyakan dan ada surveinya juga kan kalau kita lihat beberapa talk show itu mengatakan bahwa ternyata orang yang ada akademisnya terlalu tinggi ya. Kalau sedang saja sih aman ya. Satu contoh yang tadi ngomongkan ya, 3,4 ke atas itu kecenderungannya di dalam pekerjaan grafiknya menurun karena ternyata komunikasinya yang jelek. Dia dulu ketika ngejar IPK misalkan IPK mau ke 4 misalkan 40, 3,9 dia nangis-nangis karena nilai, sebuah nilai. Dia nangis-nangis untuk ngejar nilai. Sedangkan yang orang-orang sedang, orang-orang prestasi yang cuek-cuek bebek itu dia secara akademis tidak begitu baik, cuman secara komunikasi, organisasi baik. Atau mungkin seperti ini. Jadi anak-anak atau remaja-remaja, bukan anak-anak ya, itu remaja ya. Ya, pelajar kah? Bisa kita katakan ya remaja, pelajar boleh. Jadi gini. Jadi mereka itu kan gini. Ketika mereka fokus pada suatu nilai, maka yang dikejar itu adalah peringkat. Ya. Peringkat secara akademis. Ya, hanya sebuah nilai. Mereka fokus di situ. Mereka berjuang untuk itu. Dan kemudian mereka melupakan sesuatu yang lebih penting sebenarnya. Sesuatu yang dibutuhkan di dunia nyata itu bukan hanya sekedar IPK. Ya. Termasuk yaitu yang dibilang komunikasi. Terus apa lagi itu? Banyak hal. Ya, betul. Tapi yang paling penting adalah memang banyak kenalan itu, rekanan, relasi itu ternyata berdampak setelah dewasa. Jadi ketika SMA, SMP dia banyak teman, banyak bergaul, banyak nongkrong, itu relasinya ternyata besar kan. Sudah terbiasa dengan hal yang baru, ketemu orang baru,
komunikasi dengan orang baru, relasinya terjaga itu sampai pekerjaan pun. Sepertinya hal ini aku merasa gitu. Kenapa? Merasa seperti itu ya. Siapa? Kang Kos tahu lah, mungkin bagi teman-teman yang seangkatan lah ya, seangkatan tahu lah sifatnya di masa sekolah, di masa sekolah seperti apa gitu. Pendiam. Kang Kos kan pendiam, nggak punya temen. Ya akhirnya kan bubar semua. Jadi pagi berangkat, waktu pulang sudah sampai rumah, nggak main dulu kan gitu. Anak baik-baik. Namanya anak sekolah itu berarti penting ada bolosnya juga kan. Ya penting. Kalau saya sering bolos kan. Dulu terbongkar juga, saya sering bolos. Saya kan sering bolos. Jadi kalau kita di SMA dulu kan wali kelas kan bilang kalau maksimal 3 kali bolos gitu kan. Ya udah saya maksimalkan. Jadi satu cawu kalau dulu ya, catur bulan itu saya bolos 3 kali. Itu saya manfaatkan bener untuk ya kemana-mana, ketemunya temen, jalan-jalan gitu. Akhirnya punya teman banyak teman, banyak relasi, tongkrongan. Betul. Bagaimana bisa belajar komunikasi dengan orang lain. Betul. Gitu ya. Dan komunikasi kalau saya dulu kan tidak seumuran kan Gus. Kalau mungkin teman kawan-kawan yang lain mungkin temennya ya seumuran, kalau saya enggak. Saya lebih tua. Bahkan ketika saya kuliah dulu, saya pernah kuliah kan Gus. Pernah kuliah dulu itu tongkrongannya bukan ke mahasiswa tapi nongkrongnya sama dosen-dosen. Bilang pernah kuliah itu maksudnya apa itu? Mau ya menggiring opini lah biasa, menggiring opini. Jadi kirain biar saya tahu, kan saya udah tahu maksudnya gitu. Enggak, menggiring opini aja lah, menggiring opini. Jadi memang seperti itu. Saya banyak tongkrongan dan kalau sekarang ini tongkrongan saya tidak cuman berbeda usia, tapi ya berbeda pekerjaan, berbeda tingkah laku. Bahkan kayak misalkan anggap aja orang brengsek aja saya kenal, saya punya teman. Orang baik saya punya teman, orang biasa aja kayak Kang Gus saya juga berteman. Jadi saya punya teman banyak dan itu sebagai wacana kehidupan bahwa di hidup ini yang kita bayangkan tidak sebanyak teori yang mengatakan kan hanya orang itu baik, tidak semua baik. Tapi sebenarnya ini kalau dibilang saya orang biasa, saya orang yang luar biasa loh sebenarnya. Ini kan opini juga toh, kan menjatuhkan biasa. Kita itu terlihat pinter ketika kita ketemu orang bodoh. Kita terlihat ganteng kalau ketemu orang jelek. Kayak gitu. Ini kan sebagian politik juga. Berarti hukum perbandingan ya. Iya. Kalau saya naikkan, saya jatuh kan. Itu biasa. Jadi dalam komunikasi itu penting. Ya salah satu ya kayak gitu. Apa sih yang nggak dibutuhkan dari komunikasi? Semuanya butuh komunikasi yang baik. Sampai kita mengendalikan segala sesuatu ya dengan komunikasi. Kita dengan pekerjaan ya harus dengan komunikasi. Ketika kita punya posisi yang bagus tapi kita nggak punya komunikasi yang baik. Ini mengingatkan saya pada suatu pengalaman. Jadi ketika saya mengelamar sebuah pekerjaan. Pernah ngelamar kerjaan juga? Pernah. Ya? Saya itu sampai saat biasa. Ini saya nggak pernah ngelamar kerjaan. Ya. Kita beda. Nah ya makanya ini kan branding sendiri. Ya. Jadi kita cerita pengalaman. Saya pernah melamar pekerjaan. Di situ saya itu diberikan pertanyaan. Yang pertanyaan itu berhubungan dengan beberapa unsur. Ini tes wawancara. Iya, beberapa unsur. Salah satunya adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah bagaimana kita mengekspresikan diri, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita mencari solusi untuk menghadapi suatu kendala gitu. Jadi berarti kan betapa pentingnya sebuah komunikasi. Betul. Karena kita hidup berumah tangga saja, kita suami istri misal. Jadi ketika tidak ada komunikasi yang bagus, yang baik, yang mengaksikan antara pasangan tersebut, maka yang terjadi adalah ketidaksinkronan atau ketidaknyambungan. Berarti kan kalau kayak gini pacaran sangat penting dong, betul enggak? Pacaran penting banget kan. Jadi di situ kalau anak-anak yang lain belajar matematika, belajar fisika, yang pacaran itu belajar ya, untuk hidup, kita berkomunikasi. Ambil satu sisi pentingnya itu di kita belajar interaksi dengan sesama makhluk kan gitu. Real ini kehidupan. Iya. Jadi yang dengerin ini mungkin yang lagi pacaran ya seneng, karena saya memang bagus pacaran itu untuk latihan komunikasi ya. Seandainya kita ganti istilahnya bukan pacaran, gimana kira-kira gimana gitu loh. Maksudnya kalau pacaran itu kok
konotasinya itu kan sudah apa ya? Mungkin bisa dikatakan negatif kan gitu. Saya enggak sih, saya orang lurus. Iya, maksudnya gini loh. Kalau pacaran secara umum konotasinya itu kan negatif. Jadi kita ganti istilahnya misalnya berteman gitulah. Berteman. Boleh berteman dengan lawan jenis. Iya. Iya, berteman boleh, ya? dengan lawan jenis. Walaupun dengan ada bumbu-bumbu cemburu, bumbu-bumbu. Oh, gitu ya. Sayang. Itu sebagian drama kehidupan. Iya. Drama kehidupan. Ya namanya orang rumah tangga juga seperti itu kan. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kadang cekcok juga kan. Ya kadang apa namanya terjadi selisih paham gitu ya. Saya nggak pernah sih dalam rumah tangga. Kangkus gitu ya? Enggak, aku menceritakan. Tapi sebagai manusia biasa, pastinya mengalami itu juga. Oh, kalau saya aman-aman aja, baik-baik pasti aja. ada selisih paham antara saya dengan istri saya itu pernah. Ada. Contohnya masalah apa? Jadi gini, suatu ketika ada teman lama itu nelpon. Temannya siapa? Teman saya. Oh, teman lama nelpon. Kebetulan teman itu adalah cewek gitu. Yang luar Indonesia itu luar kota, luar Jawa. Bukan beda lagi. Oh, beda lagi. Loh, ini ceritanya kemana atau kok malah ke situ? Enggak, ini wah bahaya ini.